hidup. Oke, kenapa? Mau menghadapi PPL Pak, rencananya besok mau PPL. Ternyata itu maksud dan tujuan Ibu kenapa Ibu kemarin WA saya ya. Iya Pak, betul Pak. Oke, Ibu minta konsultasi, minta bimbingan arahan tentang kegiatan Ibu tadi mau PPL ya. Oke, baik. Kira-kira nanti yang mau kita inikan di PPL ini apa Ibu? Tentang apa materinya maksudnya atau tujuannya? Materinya? Materi tentang penyakit reproduksi pada manusia Pak, tapi temanya yang akan kita praktekkan tentang pembuatan alternatif membuat obat obat keputihan. Ya, atau jamu lah, jamu ya, rebusan daun sirih dan kunyit Pak. Berarti nanti alternatif yang dipakai oleh anak-anak mungkin untuk mengatasi penyakit keputihan seperti yang terdapat di materi Ibu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Eko, kira-kira nanti tujuan pembelajaran Ibu? Ya, tujuan saya yang pertama adalah anak bisa mengidentifikasi penyakit reproduksi, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, peserta didik ini bisa memahami alternatif solusi daripada pengobatan penyakit keputihan. Tujuannya berarti dalam proses pembelajarannya tujuan yang Ibu sampaikan nanti itu cuma ada 2 poin gitu ya. Nah, baik, semalam saya sempat membaca sekilas ya, Ibu ada WA saya, dimana Ibu ini saya mengobservasi dalam proses pembelajaran pelaksanaan PPL Ibu ya. Jadi saya juga sudah menanyakan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kira-kira yang nanti ingin saya perhatikan, pantau atau observasi ya di kegiatan proses pembelajarannya itu di bagian mananya? Yang pertama Pak, saya mohon bimbingan untuk bagian sintaknya. Kemudian yang kedua tentang teknis pengambilan gambar saat PPL ya. Kita rencananya dibantu sama Bu Mary, kita mau secara offline dan online. Ada kamera yang online rencananya 1, yang offline 2, yang 1 kamera berjalan. Itu nanti mohon bimbingan itu Pak, kami masih bingung sih masalahnya. Artinya nanti dalam proses pengambilan gambar atau videonya nanti dilakukan atau dilaksanakan secara online dengan offline ya. Kemudian ada lagi ya Bu? Nanti mohon bimbingan juga masalah metode yang saya gunakan sudah tepat atau belum. Ya, metode. Kemudian tentang keaktifan siswa. Ini aja Bu. Ya. Berarti ada 4 poin Bu ya yang kita mau observasi nanti. Pertama di sekitar model pembelajaran yang Ibu terapkan, kemudian teknis pengambilan gambar atau video di saat PPL-nya nanti, kemudian metode yang Ibu gunakan apakah sudah sesuai di dalam proses pembelajarannya, kemudian ada juga keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kalau boleh tahu nih Bu, ada nih yang mau saya tanya. Apa-apa saja nih yang Ibu sudah persiapkan? Misalnya tadi kan ini yang mau saya observasi, area pengembangan yang mau saya observasi di bagian sintak tadi kan Bu, yang seperti disampaikan. Kira-kira apa saja yang Ibu sudah gunakan atau rencanakan nanti di bagian sintak ini Bu? Saya sudah merancang kegiatan anak sesuai dengan sintak yang ada. Ya, yang pertama saya sudah tentang orientasi, kemudian pengorganisasian sudah saya rencana saya bagi kelompok-kelompok, kemudian nanti akan saya bimbing dalam penyelidikan, kemudian pengembangan penyajian hasil ya, kemudian tentang analisis dan evaluasi. Berdasarkan sintaknya sepertinya ini model pembelajaran PBL PPL ya. PPL rencananya saya
pakai PPL modelnya. Jadi ibu sudah mempersiapkan tadi ya di bagian sintak pertamanya tadi sudah ada kegiatan-kegiatan, berarti di setiap sintak itu kegiatan anaknya sudah direncanakan apa nanti ya. Kalau di bagian teknis pengambilan gambarnya yang ibu sudah persiapkan? Saya cuma mempersiapkan 1 laptop, 3 HP, kemudian dibantu sama rekan saya, Ibu Mary. Yang 1 laptop itu untuk online-nya, 3 HP untuk offline-nya. Artinya sudah terpenuhi nanti kan Bu, sudah ada orangnya untuk yang offline dengan online. Ya, tapi saya mohon petunjuk Pak, cari angle-angle-nya yang bagus gitu, biar nanti saat membuat video atau menyeting videonya bagus hasilnya. Ya. Kalau yang di bagian ketiga tadi, di bagian metode atau modelnya tadi, Ya. Pakai PPL Pak. PBL, oh ya tadinya Ya. seperti yang di bagian pertama ya. Apakah nanti model PBL ini sesuai dengan proses pembelajaran yang kita harapkan ya? Yang terakhir Bu, di bagian keaktifan nih. Ya. Ya, di bagian apanya nih nanti yang perlu saya observasi? Saya sih sebetulnya sudah menyiapkan LKPD, kemudian lembar kerjanya juga sudah, kemudian praktek dan proses pembelajaran juga selesai. Nampaknya sepertinya kesiapan Ibu sudah matang, ini sudah lebih dari yang diharapkan ini sepertinya Bu Ya, Eko ya. semoga Pak, semoga. Iya, tadi sudah mulai dari sintaknya tadi sudah sesuai ya, ada 5 sintak di PBL, kemudian teknis pengambilannya tadi sudah Ibu persiapkan juga Betul, orang-orangnya, modelnya nanti kita mau lihat tinggal dari modelnya apakah siswa itu aktif dalam proses pembelajarannya, tinggal mengobservasi Bu ya. Ya. Oke, baik Ibu, berarti dari hasil percakapan kita, pertemuan kita hari ini nampaknya Ibu sudah memiliki persiapan yang matang. Mudah-mudahan Ya, insya besok, Allah. iya amin. Mudah-mudahan besok hasilnya Amin. luar biasa. Terima seperti, kasih Pak. iya, seperti yang kita harapkan. Kalau boleh tahu jadwal PPL-nya Ibu? Besok jam 11 jam Pak. 11 Ibu Ya. ya. Oke, biar nanti saya Mohon Pak Hendra nanti saya dibantu ya Pak ya. boleh. Saya Ya. nanti sebagai observernya Ya, terima untuk kasih. membantu Ibu melihat apakah tadi area pengembangan ini itu tercapai atau tidak. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Eko buat kesempatannya hari ini kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan besok semuanya aman, lancar, dan hasilnya bagus seperti yang kita harapkan. Terima kasih Pak Hendra. Ya, sampai yang luar biasa sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi
reproduksi. Nanti diterangkan tujuannya apa ya. Nah, tujuan daripada kita belajar tentang penyakit reproduksi yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi masalah penyakit reproduksi dengan benar. Jadi kalian tidak sembarangan mengatakan atau membicarakan tentang penyakit reproduksi. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami manfaat daripada daun sirih yang nanti akan kalian melakukan praktikum dengan menggunakan bahan-bahan tersebut ya. Sejauh mana sih manfaatnya nanti kalian paham. Kemudian kalian nanti bisa merancang praktek membuat rebusan atau jamu daripada daun sirih. Nah, kemudian di sini apa saja manfaatnya sih? Manfaatnya apa aja? Di sini ya, manfaatnya kalian jadi tahu tentang bahaya penyakit. Setelah kamu sudah tahu penyakit reproduksi, terus kamu belajar, kamu memahami, jadi kamu bisa mengetahui bahaya daripada penyakit reproduksi terhadap kesehatan kita. Kemudian yang kedua, bisa menanggulangi penyakit tersebut. Jadi kita menghindar ke hal-hal yang bisa memicu terpaparnya penyakit. Kemudian yang ketiga, bisa mencari solusi. Apabila sampai terpapar penyakit tersebut, solusinya apa sih untuk bisa mengobati sakitnya tersebut ya. Jadi nanti kita paham seperti itu. Kemudian sekarang ibu tanya, apa yang kamu ingat tentang materi yang kemarin dibahas tentang penyakit reproduksi? HIV. Terus siapa lagi yang masih ingat? Kamu? Apa? Keputihan. Ya, keputihan kemarin ada rekan kita yang tanya, Ibu, saya kena keputihan. Bagaimana cara pengobatannya? Kenapa sih saya sampai kena keputihan? Nah, dari pertanyaan tersebut nanti kita akan melakukan percobaan bagaimana cara mengobati keputihan. Nah, nanti kalian akan melakukan praktikum. Apa aja sih yang nanti akan ibu nilai? Ya, yang pertama adalah sikap kalian. Sikap kalian dalam mengerjakan tugas bagaimana? Kemudian pengetahuan kalian. Sejauh apa sih pengetahuan kalian tentang penyakit reproduksi ini? Kemudian satu lagi tentang kerjasama. Jadi kalian harus aktif, harus menguasai dan kerjasamanya yang baik apabila kalian ingin mempunyai nilai yang bagus. Oke. Nah, sekarang akan ibu tayangkan video tentang penyakit reproduksi. Kalian simak, kalian pahami. Ya, apabila ada hal yang penting boleh kalian catat. Ya, silakan kalian tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semangat pagi. Pada video kita kali ini kita akan mempelajari apa saja penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Materi ini menjadi penting karena membantu kamu memahami cara menjaga sistem reproduksi agar terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya dan memberi pengetahuan agar kamu terhindar dari gaya hidup bergolak bebas. Selamat saksikan sampai selesai. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit
penyakit. Berikut akan dibahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, penyakit HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Perhatikan gambar. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahan dan belum ada obat yang betul-betul diandalkan untuk mengatasi HIV atau AIDS. HIV dapat ditularkan dari orang tua atau yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Nah, seperti itu tadi contoh video, dan ibu sudah kirimkan link sama kalian kan? Suruh dipelajari, suruh dilihat di rumah. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalian duduk di kelompok masing-masing seperti yang ibu bagikan kemarin. Ya, sekarang silakan pindah, jangan ribut. Duduk di kelompoknya masing-masing, siapkan alat dan bahan yang mau digunakan untuk praktikum. Silakan. Yang duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan materi dan LKPD. Ini adalah cara-cara kalian melakukan praktikum dan ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan nanti. Silakan. Kelompok berikutnya, silakan diambil. Kelompok satu lagi ya, satu ya. Silakan kamu baca. Kalian dibagi tugasnya. Ada yang kalian buka video ya, yang linknya sudah ibu bagikan. Ada sebagian yang baca materi yang ibu fotokopikan. Kemudian ada yang membaca cara kerja dalam praktikum. Silakan. Ada yang mencatat. Kalian bagi tugas-tugasnya. Nah, sudah? 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 Sudah, pembagian tugasnya sudah. Silakan dibaca. Videonya dilihat. Kamu udah? Mana dilihat videonya? Kamu tugasnya mana? Coba kamu tugasnya dibagi. Siapa yang baca materinya? Bagi. Ini siapa yang mengerjakan tugas? Bagi yang baca ini apa? Buka HP mana? Ya, baca link yang ibu bagi itu. Ya, buka. Kamu sudah nak? Sudah? Oke. Silakan jangan lupa nanti ditulis kelompoknya, nama anggota ya.
Ayo, kerjakan. Ini kelompok ini bunyinya ditumbuk ya. Silakan ditumbuk. Ya, ya. Dipotong-potong dulu ditumbuk. Kelompok ini ditumbuk atau dipotong-potong? Ditumbuk. Kelompok ini ditumbuk. Kelompok ini dipotong ya. Dipotong. Kemudian ini ada tambahan apa? Gula sama asam. Oke, kerjakan. Jadi jangan lupa airnya berapa? 250. Ya. Ya. Silakan ada yang isi air 250. Ya, ya, ya. Kenapa? Oh, air. Sini, ibu minta airnya. Nah. Silakan 200. Daunnya dimasak boleh, nanti dia dibakar. Nanti cara mematikan ini nanti ya. Cara mematikan kompornya ditutup sama tutup. Cara mematikan ini tutup ya. Ya, tekan. Nah, kulitnya ya masukkan. Sudah, parahnya dimasukkan. Ya. Ya. Udah ya, sampai mendidih. Nah, jadi kalian sudah bisa semua kan? Buat ramuan, buat jamu, daun sirih dan kunyit. Nah, jamu ini akan lebih enak lagi kalau kalian kasih gula. Ya, tapi sedikit jadi nggak pahit ya, nggak suka pahit, ya nggak suka tawar ya. Tapi sebetulnya yang berpotensi mengobati itu ya, sama daun sirih.
sambil berdiskusi ya. Ya, sambil berbicara, sambil diskusi, semua membantu menjawab ya. Jangan satu orang saja yang mengucapkan. Ayo, sambil berbicara. Ya, ini linknya, link yang nanti kalian bisa pelajari. Ini linknya, ya. Kamu klik ini nanti akan masuk ke materi yang sesuai dengan materi hari ini. Percaya? Percaya? Percaya mana? Kenapa? Siswinya mana? Ya, kalau sudah mendidih, boleh dimatikan ya. Sudah mendidih kan? Ya, dimatikan. Oke, jangan gitu. Dan sudah cukup apa? Nah, udah situ aja nggak apa-apa. Nggak usah. Ininya digeser. Nah, tutupnya mana? Nah, ini yang mendidih. Ya, tutupnya mana? Nah, ya. Oke, praktikum sudah kalian laksanakan semua ya. Sekarang kalian diskusikan, selesaikan LKPD yang ibu bagikan. Silakan. Ayo. Ayo dikerjakan. Ya, sudah selesai. Sudah, Bu. Enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Ini sudah selesai. Ya, sudah semua kan? Sudah, Bu. Nah, setelah kalian sudah mendiskusikan, Ibu minta kalian presentasikan, ya. Kalian presentasikan, kemudian setelah kawan kalian presentasi, adakan tanya jawab. Ya. Silakan, siapa yang mau maju? Ya, yang maju. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Coba perhatikan. Nah, ini kawan kalian telah melakukan percobaan. Ini akan melakukan presentasi dan akan memperlihatkan hasil rebusannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Nama kelompok 1, nama anggota kelompok Amira Mandari, Dwi Angga Sinurat, Muhammad Rafif Rahman, dan Nur Azwa Alifah. Nama obat herbal yang akan diolah yaitu daun sirih, kunyit.
untuk daun sirihnya seperti ini, lalu kunyitnya seperti ini. Nah, komposisinya yaitu ada air 200 ml, daun sirihnya 2 lembar, 1 ruas kunyit, dan gula merah, lalu ada asam jawa. Nah, cara kerjanya, daun sirih 2 lembar dan 1 ruas kunyit, potong-potong bahan-bahannya. Setelah itu ditumbuk, lalu direbus dengan 250 ml air sampai mendidih. Sisakan 125 ml air. Nah, untuk hasilnya jadinya seperti ini. Kesimpulan dari praktikum, setelah melakukan perebusan daun sirih dan kunyit, ternyata daun sirih dan kunyit mempunyai khasiat untuk mengobati keputihan. Khasiat daun sirih mencegah infeksi area intim wanita. Lalu khasiat kunyit dapat meredakan nyeri pada haid. Ya. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sekarang coba tanyakan. Mungkin ada kawan-kawan yang mau memberikan masukan atau pertanyaan, silakan. Kawan-kawan, jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Ya, yuk silakan. Apakah laki-laki juga mengalami keputihan? Ya, pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 4 ada pertanyaan, apa laki-laki juga mengalami keputihan? Untuk laki-laki tidak mengalami keputihan. Oh, jawabnya laki-laki tidak mengalami keputihan. Ya, sudah paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, apa? Berapa lama waktu untuk pengobatan keputihan? Ya, jadi berapa lama, berapa kali pengobatan bagi perempuan yang kena keputihan dengan pengobatan ini ya? Ya, Berdasarkan literatur yang saya baca, apabila sakitnya tidak parah, 3 hari minum jamu pagi dan sore sudah sembuh. oh, 3 kali aja udah sembuh berdasarkan apa? Literatur. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberi masukan? Tidak ada. Oke, mana plusnya? Kelompok berapa? Ya, oke, sini kelompok berapa presentasikan. Ya, silakan. Ya. Silakan kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Oke, nama kelompok kami adalah berasal dari kelompok 2 dan kelas 9B. Nama anggota kelompok Novel Alexandri Nalifasya, Rizky Karahantan, Syafitri Setiawati, dan Radit Saputra. Nama obat herbal yang menjual adalah daun sirih dan kunyit. Oke, komposisinya adalah air 250 ml, daun sirih 2 lembar, dan kunyit 1 ruas. Cara kerjanya yaitu daun sirih 2 lembar dan 1 ruas kunyit dipotong-potong, lalu ditumbuk. Setelah itu rebus dengan 250 ml air sampai mendidih. Sisakan 120 ml. Dan hasilnya inilah yang menjadi. Itu adalah hasil dari praktikum kelompok 2 ya. Selanjutnya, apakah ada masukan dari kawan-kawannya untuk kelompok 2? Silahkan. Kawan-kawan, ada yang ingin masukan atau ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa upaya yang dilakukan untuk menghindari keputihan? Menjaga kebersihan dan mengganti pakaian 2 kali sehari. Ya, jadi bagus ya jawabannya. Jadi menjaga kebersihan, kemudian mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Oke, terus ada lagi? Silakan. Kelompoknya Novi, ya. Solusi apa yang kalian lakukan apabila keputihan? Jadi solusinya kalau keputihan, Upaya yang wajar. upayanya apa? menjaga kebersihan dan
menjaga kebersihan udah gitu aja. Ya. Upaya agar tidak terpapar ya, jadi harus menjaga kebersihan dan hindari paparan penyakit. Oke, ada yang mau beri masukan? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mana kelasnya? Ya. Oke. Ya, silakan duduk. Jadi, kalian sekarang sudah paham ya bahwa penyakit kepetihan pada remaja itu bisa diobati atau ada solusi pengobatannya dengan cara yang mudah dan murah. Tapi setidaknya kalian juga harus menghindar dari paparan penyakit tersebut. Ya. Solusinya apa? Minum jamu rebusan daun sirih dan kunyit. Ya, bagus. Ibu mau membagikan lembar refleksi ya, yang nanti kalian isi. Coba kalian isi, kalian diskusikan, kemudian kalian isi. Baik, Bu. Ya, ini nah, silakan isi. Ditunggu. Sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, silakan dikumpulkan. Oke, Pak. Oke, Pak. Kelompoknya Novi belum dikumpulkan. Ya, terima kasih. Jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan ya bahwa keputihan itu salah satu penyakit pada anak. Baik, selamat sore Bu Eko. Selamat sore Pak Hendra. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah walaupun lelah tapi masih semangat kok. Oke, mantap, luar biasa Ibu ya. Ternyata rasa semangat itu mengalahkan rasa capek, rasa letih Betul yang Pak. luar biasa Ibu ya. Oke, baik. Ini Bu, Ya. ya tadi kita baru selesai observasi kegiatan Ibu mengajar untuk pelaksanaan PPL dalam program kegiatan PPG Bu ya. Iya. Nah, seperti yang sebelumnya Ibu meminta saya sebagai untuk mengobservasi sebagai observer Ibu. Saya mau nanya hal pertama nih. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti atau menyelesaikan kegiatan ini? Ya. Tadi Pak, ketika proses pembelajaran awal berlangsung, yang jelas ada rasa grogi, gitu kan, was-was juga. Tapi setelah masuk ke pembelajaran dari awal sampai akhir, alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Biasa Bu ya, lumrah yang namanya manusia Iya, seperti Pak. itu di awal-awal pasti Awal ada grogi, rasa ya. groginya Ibu Ada ya. rasa takut-takut. Ya, oke. Ini Bu, kira-kira materi yang Ibu bahas nih setelah kita observasi tadi ya, kira-kira menurut Ibu ada nggak materi yang belum maksimal ya,
yang Ibu sampaikan sesuai dengan pembahasan kita di sebelumnya di awal ya, bahwa ada beberapa poin, kalau nggak salah ada 4 poin yang mau kita kembangkan ya untuk proses pembelajaran yang ingin kita capai ya. Nah, kira-kira ada nggak yang Ibu merasa kurang penyampaiannya, merasa kurang proses pembelajarannya? Sementara ini sih Pak, untuk pembelajaran ya tidak, yang saya berikan sesuai dengan sintak-sintak yang sudah saya rencanakan. Kemudian anak juga sudah bisa melakukan praktikum untuk mendapatkan solusi alternatif dalam pengobatan kebutuhan ya. Yang pertama masalah sintak Pak, yang kedua masalah ini kamera ya, pengambilan video ya. Kemarin kan tadi kan menggunakan video yang online 1, yang offline 2, kemudian yang berjalan 1. Sayangnya yang offline itu pengambilan gambarnya dari belakang anak. Iya, jadi nggak ada nampak saat anak melakukan kegiatan praktikum. Ya, mungkin karena pengambilan videonya dari belakang mengakibatkan anak-anak yang nampak cuma bagian belakang. Punggungnya aja ya. Tetapi kan Itu ada sayang aja Pak. Tapi kan ada yang Untung ada yang offline itu sama yang video berjalan itu bisa waktu anak melakukan kegiatan praktikum bisa. jadi bisa menutupi lah ya, Ya. untuk pengambilan video yang tadi yang belakangnya Bu ya. Baik sekali. Terus ada lagi nggak Bu kira-kira? Keaktifan Dari siswa. keaktifan Nah, siswa. kalau keaktifan siswa ini saya itu belum yakin 100% karena saya lihat masih ada 2 orang yang mereka sangat pasif, dia tidak ikut melakukan kegiatan, dia hanya cuma nimbrung aja gitu. Iya, Bu, ya. Jadi masih ada 2 orang yang belum. Oke, sama Bu ya, sepengamatan saya juga seperti itu. Ya, sama seperti di poin kita kemarin yang ingin dikembangkan, salah satunya adalah keaktifan siswa. Ya. Ketika proses pembelajaran, selama saya mengobservasi, itu memang ada beberapa anak-anak kita yang ternyata mereka masih kebanyakan duduk ya tanpa melakukan kegiatan atau aktivitas apapun. Padahal satu kelompoknya teman-temannya sudah begitu antusias kegiatan, ternyata ada beberapa dari anak-anak kita ternyata masih diam, hanya duduk menyaksikan saja ya. Baik. Kalau boleh Ibu bisa nggak merefleksikan kegiatan pembelajaran kita ya, kegiatan mana yang sudah baik atau mana kalau ada kegiatan yang perlu kita tingkatkan lagi? Untuk refleksi ya Pak ya. Untuk kegiatan yang baik ya akan saya pertahankan sih Pak. Kemudian saya akan berusaha untuk menggunakan metode-metode lain yang kiranya akan bisa lebih menarik perhatian siswa. Jadi siswa akan lebih aktif lagi dari yang sudah. Kemudian saya akan berusaha melakukan pendampingan. Ya itulah Bu, kira-kira seperti itu ya. Ya Bu ya. Nah mungkin ya boleh kita katakan ya pembelajaran yang Ibu sudah lakukan ini, pengamatan saya juga ya, setelah saya mengobservasi Ibu, pembelajarannya sudah mendekati dengan apa yang kita harapkan, mulai dari Terima kasih. mulai dari sintaknya ya, sintak pembelajarannya sudah sesuai, kemudian kegiatan-kegiatan anak di setiap sintaknya juga sudah pas ya, itu semua tercantum di perangkat atau modul ajar yang Ibu sudah susun. Kemudian teknis pengambilan gambarnya juga tadi rekan Ibu yang bertugas sebagai pengambil video itu luar biasa tertata ya Bu ya, saya memperhatikannya tadi. Kemudian juga metodenya sudah sesuai ya, sudah sesuai karena kalau kita lihat banyak anak yang aktif walaupun ada beberapa anak-anak kita yang belum, itulah di bagian yang keempat, keaktifan dari anak-anak kita dalam proses pembelajaran ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk tindak lanjut bagi anak-anak kita yang kurang aktif ini ya, penanganannya untuk kedepannya seperti apa itu? Tindak lanjut rencana saya sih Pak, saya itu akan melakukan pendampingan khusus untuk kelompok-kelompok yang masih, yang pertama yang masih ada anak yang kurang aktif. Ya. Yang lain juga
tidak ketinggalan sedang ini untuk mempertahankan. Ya. Kemudian saya akan mencoba melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan selanjutnya. Ya. Baik, luar biasa Ibu ya. Merupakan apa ya solusi yang sangat baik ya. Yang pertama tadi melakukan pendampingan khusus bagi anak-anak kita tadi yang kurang aktif dalam pelajarannya, yang mungkin karena kemampuannya juga kurang. Kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ini adalah salah satu contoh solusi yang bisa kita berikan untuk merangsang anak agar lebih aktif dalam proses pembelajarannya itu ya. Oke, kira-kira nanti boleh nggak Bu, kapan Ibu melaksanakan tindak lanjut ini penerapannya? Ya Pak, nanti saya kabari Bapak ya. Rencananya 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. 1 minggu ke depan mungkin sekitar hari Kamis minggu depan. Ini untuk mempersiapkan Iya, dulu Ibu iya. ya untuk kegiatan selanjutnya. Oke, luar biasa sekali Bu. Jadi kalau misalnya nanti Ibu perlu butuh bantuan lagi untuk saya observasi Ibu, boleh Iya Pak. konsultasi ke saya, boleh kita bahas secara bersama-sama. Yang penting bagaimana caranya agar anak-anak kita ini memperoleh pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya. Oke, luar biasa sekali Bu pertemuan kita hari ini. Ya nanti jangan ini ya Pak, jangan sungkan, saya minta bantuan lagi. Oke, mantap, luar biasa. Saya Terima akan kasih, memberikan waktu kepada Bu Eko selama itu tujuannya untuk kita bersama, tujuannya untuk anak-anak kita bersama. Terima kasih Pak Indra, selamat Yo, sore. sama-sama.